Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan belajar matematika di SMP kelas 7 pada topik penyajian data. Kali ini kita akan sajikan pembahasan soal uji kompetensi topik penyajian data di buku BSE Matematika kelas 7 pada halaman 328, soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 6. Silahkan disimak dari awal hingga akhir, semoga kalian bisa memahaminya dengan mudah. Tetap semangat, matematik is very easy. Oke, sekarang perhatikan permasalahan yang diberikan pada topik penyajian dan data ini di uji kompetensi. Di soal yang pertama ya. Cara yang paling tepat untuk mengumpulkan data tentang tinggi badan siswa di kelasmu adalah, ya, tentu untuk bisa mendapatkan tinggi badan siswa di kelas, maka yang paling tepat adalah dengan observasi ya. Jadi langsung kita menanya satu persatu dari siswa di kelas kita tingginya berapa, maka data akan kita dapatkan ya. Sementara untuk angket, kuesioner itu lebih mengarah kepada pilihan-pilihan yang diberikan ya. Sementara untuk dokumen, mungkin kalau dokumennya itu sudah barangkali 1 atau 2 tahun sebelumnya, tentu kurang update ya nanti data yang kita dapatkan. Jadi untuk mengumpulkan data tinggi badan siswa di kelas, maka yang paling tepat adalah dengan observasi ya. Selanjutnya di soal yang kedua, cara yang paling tepat untuk mengumpulkan data tentang acara televisi paling disukai di tetanggamu adalah yang mana ya? Oke, kata kuncinya adalah acara televisi. Tentu acara televisi itu banyak pilihannya ya. Jadi nanti kalau berkaitan dengan banyak pilihan, maka yang paling tepat adalah menggunakan angket ataupun kuesioner ya. Karena angket dan kuesioner itu pada prinsipnya sama ya. Jadi nanti kita buat instrumen, pilihan-pilihannya diberikan ya. Misalkan pilihan yang pertama sepak bola atau olahraga, musik, film atau drama dan lain-lain. Maka itu bagian dari angket atau kuesioner. Sehingga yang tepat untuk mengumpulkan data tentang acara televisi menggunakan angket atau kuesioner ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3 ya. Cara yang paling tepat untuk mengumpulkan data tentang alat transportasi ke sekolah yang digunakan siswa di kelasmu adalah, ingat karena ini alat transportasi, berarti nanti untuk memudahkan maka kita bisa bikin instrumen pilihan-pilihan ya. Misalkan dengan menggunakan sepeda motor, sepeda angin, mobil, angkutan umum dan lain-lain. Maka hal yang seperti itu berarti kita akan bikin angket atau kuesioner. Itu yang lebih tepat ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nomor 4 ya. Penyajian data yang paling tepat untuk menggambarkan keadaan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dalam kurun waktu sepekan adalah diagram batang, diagram lingkaran, diagram garis atau diagram lambang ya. Nah, tentunya untuk mengamati pergerakan dari nilai tukar rupiah dolar terhadap rupiah ya, maka yang paling tepat adalah menggunakan diagram garis ya. Jadi biasanya dalam nilai tukar rupiah terhadap dolar, jadi nanti ini misalkan dalam dolar ya, ini misalkan rupiah, nanti pergerakannya 1 dolar misalkan di sini 14.000 misalkan ya. Ke atas. Nah, misalkan sekarang
14.500, nanti bisa naik, mungkin turun ya, turun, naik, turun dan seterusnya ya. Nah, ini berarti yang arah sini berarti hari ya. Nah, jadi yang tepat hari dalam sepekan ya. Misalkan ini Senin, misalkan ya, nanti Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, misalkan Minggu ya. Ini pergerakan nilai dolarnya. Jadi yang paling tepat adalah menggunakan diagram garis ya. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 5 ya. Penyajian data yang paling tepat untuk menggambarkan nilai UAS pelajaran matematika di kelas 7A. Diagram batang, diagram lingkaran, diagram garis, atau diagram lambang. Tentu yang paling tepat adalah menggunakan diagram batang ya. Sehingga nanti kenapa menggunakan diagram batang? Ini misalkan nilai, ini nilai ya. Nanti ini, misalkan ini 7, 8, 9 dan seterusnya. Yang kesini adalah siswa ya. Jadi nanti siswa A, siswa B dan seterusnya ya. Nah, nanti dengan digambarkan dengan diagram batang, maka setiap siswa mudah untuk melihatnya dan tentu bisa juga dibandingkan dengan siswa yang lainnya. Dan kita bisa melihat juga mana siswa yang nilainya paling tinggi dan nilainya paling rendah dengan cepat ya. Oke. Selanjutnya nomor 6 ya. Penyajian data yang paling tepat untuk menggambarkan persentase jenis pekerjaan orang tua siswa di kelas 7. Nah, sekarang jenis pekerjaan. Kalau diagram batang mungkin kurang tepat ya. Diagram garis juga kurang tepat, diagram lambang juga kurang tepat. Yang paling tepat adalah dengan diagram lingkaran. Karena dimintanya adalah persentase ya. Berarti kalau diagram lingkaran misalkan persentasenya 25%, ya berarti seperempatnya ya. Misalkan gini ya. Kemudian misalkan nanti ini misalkan pekerjaan tani ya, petani. Misalkan nanti buruh ya. Kemudian guru misalkan ya. Nah, maka keseluruhan nanti satu lingkaran penuh itu 100%. Nah, ini yang paling tepat adalah menggunakan diagram lingkaran. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami berkenaan dengan konsep di penyajian data. Sampai ketemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.